Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Setelah mencapai ayat ke-10 dari surat An-Naziat adalah kita mendapati bahwa terjadi percakapan antara kaum kafir Quraisy yang tidak mempercayai terjadinya hari kiamat dengan Rasulullah. Rasulullah menceritakan bahwa malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir itu sangat keras, dan orang-orang yang beriman, orang yang mukmin itu sangat lemah lembut, dan tugas-tugas malaikat itu dilakukan dengan cepat dan mudah. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu mengatur urusan dunia. Lalu terjadi tiupan sangkakala pertama dan kedua. Hati-hati, nanti hati kalian itu nanti akan merasa takut dan kepala kalian tertunduk. Lalu kemudian kaum kafir Quraisy berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan kita yang sekarang ini setelah mati? Jadi logika mereka itu, mereka nanti dihidupkan dengan kondisi yang di zaman yang sama, di abad yang sama, dengan kehidupan yang sama. Sementara Rasulullah mengatakan nanti kalian akan dihidupkan di hari kiamat yang sangat jauh berbeda. Karena ketika ada mereka dikembalikan pada kehidupan yang semula, kan artinya kehidupan mereka yang dahulu sangat jauh bertentangan konteksnya. Itu diakibatkan dari sikap menyepelekan, mencemoohkan, melecehkan apa yang dikatakan Rasulullah kepada mereka. Mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Oh, jadi nanti aneh ini dikembali, ini mat. Jadi aneh dari tulang belulang kembali ini di kehidupan semula, begitu. Sulit, sangat sulit. Yang namanya manusia itu sulit untuk diberitahu, apalagi ketika keyakinannya itu bahwa kelakuannya itu tidak sejalan dengan kebaikan, tidak sejalan dengan keharusan. Mungkin Rasulullah menceritakan tentang kiamat kepada mereka tidak terlalu kencang, tidak terlalu luar biasa keras. Kan juga banyak orang kafir juga yang melindungi umat Rasulullah juga banyak. Namun ini jelas, ini orang-orang kafir yang benar-benar bandel, benar-benar menjadi apa sih kalau di dalam politik itu, menjadi oposisinya Rasulullah, yaitu pengikutnya Abu Sufyan dan kawan-kawan. Sering Muhammad itu dilecehkan ketika dia sedang merisalahkan tentang peristiwa kiamat. Namun juga tidak sedikit yang mempercayainya, tidak sedikit yang mengakuinya, karena dengan didukung kejujurannya, kebaikannya, kesalehannya, kepasihan berbicara yang penuh santun, penuh sopan. Ketika mereka berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Ini ada semacam, kalau dia benar-benar memang mengisapi, menerima tanpa ada rasa bermusuhan dengan Muhammad. Ini kan sebuah pertanyaan, emang benar mat begitu mat? Kita dikembali semula di mat. Ini kita kembali ke flashback ini, ke peristiwa terjadi turun surat ini. Benar nih mat, luar biasa sekali Tuhanmu itu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan terjadi dialog, karena ketika maka di dalam sebuah seni acting juga ada satu kalimat yang
kalimat itu bisa diucapkan dengan nada jahat, dengan nada baik, dengan nada yang biasa-biasa saja. Kalau dikatakan ini orang jahat, apakah kita benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Ente bohong, ente sakit, ente tidak waras. Yang mati sudah mati. Sementara kalau dikembalikan kepada kepercayaan malaikat-malaikat mereka, berhala-berhala mereka juga memiliki bagaimana kejadian-kejadian setelah mereka mati. Begitu, jadi ya luar biasa lah ini. Apa istilahnya ya, penolakan dari kaum kafir Quraisy. Setelah ayat ke-10 baru kita ini sadar, oh ini terjadi dialog ternyata antara Rasulullah dengan kafir Quraisy yang tidak, yang istilahnya kafir, yang sudah menutup dirinya dari ucapan Rasulullah. Dan kalau sudah mereka memutuskan dirinya untuk menutup apa yang dikatakan Rasulullah, ya Allah tutup lagi, jadi double. Makanya ketika Muhammad berpaling dan bermuka masam dari seorang buta yang membutuhkan ilmunya, membutuhkan ceramahnya, membutuhkan seminarnya, apa itu tentang kiamat, kalau marahnya sangat luar biasa. Karena terlalu fokus kepada kaum kafir-kafir yang benar-benar bandel, yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara yang benar-benar datang untuk memohon bantuannya itu dicuekin, hanya karena miskin, hanya karena buta, hanya karena tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya umat Syiah tidak meyakini ini adalah Muhammad, tidak, karena tidak ada kata ya hayuhan nabi, wahai nabi kenapa kau berpaling dan bermuka masam, tidak ada ucapan seperti itu. Mereka meyakini itu Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah, yang memang dia juga ahli politik, ahli strategi. Ini kalau ucapan Rasulullah, ucapan Muhammad ini, wajangan-wajangan tentang ini sudah menghinggap di kepala-kepala pembesar kafir Quraisy. Ini model-model buta-buta ini, yang cara-cara ini, miskin-miskin ini gampang lah, begitu istilahnya. Kelicikannya wajar sebagai sahabat, sebagai seorang yang dekat, memiliki pemikiran-pemikiran, strategi-strategi politik yang lainnya, wajar, bukannya salah. Saya juga jangan terlalu menghakimi. Toh di sini juga Allah mengingatkan, mengajarkan, memberitahukan kalau ini benar-benar sahabatnya Abu Bakar, ternyata yang berpaling dan membuka masam. Namun ketika benar-benar ini Rasulullah yang diyakini umat Sunni, ya wallahu alam kalau begitu, ya berarti Rasulullah juga sudah salah strateginya, sudah rusak strateginya, strategi kelicikan-kelicikan itu. Ya tapi kalau ditilik dia sebagai manusia wajar, karena mungkin sudah lelah, sudah capek sebagai manusia ini mengingatkan pembangkang-pembangkang ini yang masih saja menyembah berhala yang seharusnya tidak ada di sana. Klaim mereka sebagai nenek moyang mereka, nenek moyang dari mana sekali lagi? Itu ajar aswad didirikan oleh Ibrahim. Ibrahim tidak pernah membuat berhala, tidak pernah menyembah berhala. Jadi ada semacam keraguan kepada penduduk kafir Quraisy ini, yang bengal-bengal ini, yang songong-songong, yang luar biasa bejat, yang luar biasa jahanam, yang sudah sulit lagi untuk menerima Al-Quran. Makanya sekali lagi apes mereka itu karena mereka beroposisi langsung kepada Rasulullah. Pada yang lebih jahat dari Abu Sufyan itu banyak, yang lebih jahanam dari Abu Sufyan itu banyak, yang lebih jahil, bakil, yang luar biasa ngeri, kejahatan itu banyak. Tapi mereka kan termasuk orang yang beruntung karena dia tidak bermusuhan dengan Muhammad. Banyak yang lebih jahat daripada Abu Jahal, Abu Lahab itu banyak. Dan sekali lagi mereka ini apes, ini menjadi musuh para nabi itu apes yang paling apes. Apesnya itu karena mereka mendengar bisikan-bisikan lanatullah sebagai pembangkang. Karena sekali lagi Allah sudah terpaksa menciptakan surga dan neraka.
Kalau tidak ada yang menempati ya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin.